Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamu ala Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أصلحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، Allahumma afina fi basarina amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana, yang kembali memberikan kesempatan kepada kita hidup hari ini. Ba'dama amatana, setelah kematian kita tadi malam dengan tidur kita sementara, wa ilaihin nusur, dan yakinlah nanti kita akan mati selama-lamanya, kepada Allah kita akan dikembalikan. Dan alhamdulillah, berpagi-pagi kita yang pertama kali kita lakukan adalah melangkahkan diri ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah ruku, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sujud. Ditakdirkan bertasbih, bertahmid, ditakdirkan beristighfar, mengakui segala khilaf, dosa dan kesalahan kita. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk sesaat dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan diberikan sempat oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah buat baginda mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, majelis jamaah taklim rutin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berbagi beberapa ayat di surat Fatir.
Kita coba sampai ayat ke-6, dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Sebagaimana biasa, kita akan bacakan ayatnya, kita dengar, kita perhatikan, karena Allah janjikan, wa idza qura'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibacakan, dengar dan perhatikan, semoga Allah turunkan rahmatnya, keberkahan, ampunannya untuk setiap kita yang Allah takdirkan duduk dalam majlis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'alil malaikati rasula uli ajnihatin مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati, sayangi, ampuni kami semua di majlis Al-Quran. Fatir bermakna Maha Pencipta. Dan surat ini diawali dengan pujian pada Allah, Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah dalam Al-Quran setahu saya diulang sampai 26 kali. Ada 5 di awal surat. Yang pertama di Al-Fatihah kita, walaupun ada yang menyebutkan diawali dengan Bismillah, tapi Bismillah memang diawali semua surat, sehingga ada yang menyebutkan di awal surat Al-Fatihah itu disebutkan Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada di surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamma 'indahu thumma antum tamtarun. Yang ketiga di surat Sabah, yang keempat di surat Al-Kahfi yang sering kita baca di saat hari Jumat atau malam Jumat. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan yang kelima di surat Fatir ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rasula, yang menjadikan malaikat-malaikat rasula, menyampaikan risalah. Uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat-malaikat ini punya ajnihah, punya sayap. Ada yang masna, sayapnya ada 2. Wa thulatha, ada yang punya sayap 3.
Waruba ada punya sayap 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan ada malaikat yang terserah Allah memberikan sayap kepadanya berapa banyak. Misalnya pasti kita pernah dengar ya, ketika Nabi SAW melihat Jibril pertama kali saat menerima wahyu. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, aku melihat Jibril dalam bentuk wujud aslinya, yaitu sayapnya malaikat Jibril menutupi ufuk. Jadi dunia ini ditutupi oleh malaikat Jibril dengan sayap-sayapnya. Jadi yazidu fil khalqi ma yasha, terserah Allah berapa jumlah sayap malaikat itu. Di dunia ini juga ada istilah kita bidadari tanpa sayap. Ya, yang dimaksudkan biasanya ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu ini dianggap, perempuan ini dianggap bidadari tak bersayap, ya. Kata suaminya, "Dek, coba ngadep ke belakang, Dek, abang mau lihat." "Apa sih, Bang?" "Coba adik ngadep ke belakang, abang mau lihat." Ya udah, ngadep ke belakang bininya. "Masya Allah, Dek, baru kali ini aku melihat bidadari tak bersayap," ya kan? Kata suaminya, ya. "Coba abang ngadep sana, Bang. Abang juga ngadep. Emang ada apa? Abang coba ngadep sana." Ngadep juga ke belakang lakinya. "Ya Allah, Bang, baru kali ini aku lihat monyet gak ada buntutnya." Ya kan? Iya, bercanda suami istri, ya kan? Tapi kalau suami bercanda begitu dengan istrinya, atau orang Palembang, nah ado kenda, ya kan? Ada sesuatu lah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sayap malaikat itu Allah sebutkan banyak jumlahnya. Terserah Allah lah. Makanya kita dipahami oleh orang banyak itu, ya malaikat itu bersayap, ya. Inna Allah, semuanya Allah ala atas keli tiap-tiap syai'in, sesuatu, qadir, maha perkasa, qadir, maha kuasa. Oke, itu makna ayat pertama surat Fatir. Ayat kedua surat Fatir, kalau kita pahami dengan baik ayat kedua ini, kita punya pemahaman yang baik terhadap surat Fatir di ayat kedua ini, ada juga ayat yang serupa dengan ayat ini, maka dapat dipastikan seseorang itu hidupnya akan baik-baik saja. Dia akan lebih tenang, dia akan lebih bahagia. Ayat kedua ini. Jadi kalau orang itu memahami dengan baik ayat kedua surat Fatir ini, apa itu? Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja? Ma yaftahillahu lin-nas, apa saja yang Allah akan bukakan min rahmatin, dari rahmatnya untuk seseorang, untuk manusia, fala mumsika laha, maka tak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah ingin berikan sesuatu kepada seseorang, dari semua jenis rahmat Allah, tidak hanya tentang harta, tidak hanya tentang benda atau kesehatan atau apa, semua hal, termasuk hidayah, ya kan, termasuk kemudahan dalam kebaikan, atau yang secara umum dipahami oleh orang adalah kenikmatan dunia. Kata Allah, ma yaftahillahu linnas, apa saja yang Allah bukakan untuk manusia, untuk diberikan kepada manusia itu, fala mumsikalaha, maka tak ada yang bisa menahannya. Jadi kalau Allah mau kasih, nggak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, mursilalahu min qabl, dan apa saja yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak diberikan, tak ada yang bisa menghantarkannya. Jadi kalau kita pahami dengan baik ayat ini, ada ayat-ayat yang serupa dengan ayat ini, maka hidup ini mau dibilang santai ya santai, ya kan? Karena sesuatu yang Allah takdirkan kita akan dapatkan, kita akan dapatkan. Sesuatu yang Allah takdirkan kita tak dapatkan, maka tidak akan pernah kita dapatkan. Apa tujuannya? Likaila
ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Misalnya Allah sebutkan ya di surat Hadid Al-Hadid. Likaila ta'saw ala ma fatakum, agar supaya engkau tidak berputus asa dari apa yang luput darimu, wala tafrahu bima atakum, agar supaya engkau juga tidak bangga kalau sesuatu itu engkau dapatkan. Kata Fir'aun, kata Qarun, ya kan? Hadza min 'ilmin 'indi, kata Qarun. Aku dapatkan semua ini dari kemampuanku, hebatnya aku, kata Qarun. Kata Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Beda dua manusia ini. Manusia pertama dengan sombongnya dia katakan, ini aku, ini kemampuanku, ini aku yang punya kemampuan, skill, punya ilmu, pokoknya punya relasi, ya, punya kerja, punya usaha, ini dari usaha aku, kata Qarun. Nabi Sulaiman enggak, hadza min fadli rabbi, ini dari karunia Tuhanku. Itulah bedanya manusia yang mulia dan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, maka apa saja yang Allah takdirkan untuk kita dapatkan, dapat kita, Pak. Apa saja yang Allah takdirkan nggak dapat kita. Itu namanya sudah ketetapan. Tapi kita sebagai manusia dituntut untuk berikhtiar. Perintahnya begitu, dituntut untuk berikhtiar. Dituntut untuk memilih. Hidup ini adalah pilihan. Bapak bangun tadi pagi, ya kan? Bangun subuh tadi. Bangun subuh, mulai ada pilihan. Saya mau sholat subuh di rumah, apa mau sholat subuh di masjid, ya kan? Kalau bangunnya agak larut, agak malam, misalnya jam 4 udah bangun, misalnya, Bapak punya pilihan, mau 2 rakaat, tahajud 1 witir, ibu juga sama, ada pilihan 2 rakaat, atau nunggu aja azan subuh berkumandang sambil scroll TikTok, ya kan, sambil buka marketplace Facebook, ya, lihat-lihat harga mobil, lihat-lihat harga tanah, padahal duit di dompet cuma 15.000, ya kan, cuma nyari-nyari aja harga mobil. Ini murah, padahal duit di dompet cuma 15.000, ya, cuma menghabiskan waktu, ya kan, menghabiskan waktu. Atau pilihan itu kemudian Bapak memilih, Ibu memilih, ke masjid, ya kan, ke masjid. Saat ke masjid pun Bapak Ibu memilih wudhu di rumah apa wudhu di masjid. Wudhu di rumah pahalanya setiap langkah kaki kanan menjadikan rahmat, setiap langkah kaki kiri yang terangkat menjadikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya. Kalau di masjid, kalau di rumah panjang langkahnya, ya kan? Panjang langkahnya. Setiap langkah kaki kanan rahmat Allah. Setiap langkah kaki kiri terangkat, ya, jalan kaki kiri ampunan Allah, ya kan? Kemudian kita lihat ada bapak dia langkahnya pakai kaki kiri aja, ya kan? Pak, kenapa Pak pakai kaki kiri aja, ya kan? Saya banyak dosa Mas, ya kan? Jadi biar saya dapat ampunan saja, ya kan? Nah, enggak, ya, tetaplah langkah kaki kanan ke kiri, ya Pak, ya. Itu cuma istilah dari Nabi, janji dari Nabi. Dan wudhu di rumah, maka setiap selama perjalanannya dapatkan 2 keutamaan itu. Man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil, ala inna sil'atallahul ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Barang siapa yang takut maka dia akan segera, barang siapa yang segera maka dia akan sampai dengan cepat. Ketahuilah jual beli dengan Allah itu mahal, ketahuilah jual beli dengan Allah itu surga. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah orang yang bersegera dalam memenuhi panggilan Allah, masjid pagi-pagi, ya. Pilihan masuk masjid. Masuk masjid punya pilihan lagi. Mau langsung nyelonong, aku baca doa dulu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tadinya orang itu malas dia sholat sunnah.
Tapi karena dia udah berdoa, maka Allah mudahkan dia sholat sunnah. Jadi pilihan lagi sholat sunnah dulu, apa langsung duduk, ya kan? Beristighfar dulu, apa scroll HP lagi, ya kan? Atau kemudian memilih sholat berjamaah setelah itu pulang, apa duduk di pengajian, itu adalah pilihan. Maka ikhtiar, kita berikhtiar dari, jadi setiap hidup kita itu ada pilihannya, ya kan? Termasuk kue itu mau dimakan di sini apa buat cucung, ya kan? Bawa pulang itu pilihan, ya Bu ya. Oke ya. Nah, jadi ikhtiar kita, tapi dalam ikhtiar kita ada ketetapan qada dan qadar. Qada itu sesuatu yang sedang kita proses. Qadar adalah takdir yang sudah jadi sebuah ketetapan. Saya duduk di sini, takdir saya berjalan dari rumah sampai sini, takdir. Takdir. Bapak memilih tempat duduk masing-masing, ibu memilih tempat duduk masing-masing, itu sudah takdir. Bangun dari sholat subuh, nyari tempat bersender, ya kan? Nah, di sini. Tapi biasanya di pengajian-pengajian tempat duduk selalu di tempat yang sama. Saya baru berapa kali ngisi pengajian di sini, saya udah bisa baca. Bapak duduknya di pojok situ, ya kan? Bapak duduknya di pojok sini, ya kan? Bapak kayaknya milih jalan di pojok ini. Kayaknya sudah punya, kata orang Palembang udah dicup, ya kan? Cup tempat aku, ya kan? Nah, ibu-ibu juga sama. Ada yang dekat kemari itu kayaknya sama, ya kan? Di pekan yang lalu rasanya di tempat yang sama, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu takdir namanya. Qada kita memilih, kemudian nanti menjadi takdir kalau sudah terjadi. Kemarin sore saya naik motor sama istri saya, sore-sore, ya kan? Jalan-jalan sore-sore naik motor berdua, kata istri saya, ya tahu nggak orang yang nyerempet Alphard itu ya, yang viral itu? Iya, kenapa? Itu dia dapat motor baru loh ya. Iya, dia disumbang oleh netizen, ya kan, motor baru. Bukan hanya itu loh ya, dia juga diumrohin sama orang. Ada orang yang ngumrohin dia. Orang yang nabrak, yang tukang ojek nabrak itu. Iya, gara-gara nabrak Alphard itu. Oh ya sudah kalau gitu, ayo Neng kita nyari Alphard, ya kan? Kita tabrakin Alphard, ya kan? Kalau saya nabrak Alphard belum tentu kayak tukang ojol itu, ya kan? Diganti motornya, habis itu diumrohin belum tentu, karena nggak tahu namanya takdir, ya kan? Belum terjadi. Oke. Nah, dari pemahaman kita terhadap hidup kita ini, maka kita dipilih untuk kita punya pilihan. Tapi ma yatahillahu linnasi min rahmatin, tapi kalau Allah mau kasih dia. Kalau Allah nggak kasih dia. Ada orang tepanting nyari nafkah, nggak dapet dia. Dulu saya punya tetangga, nggak bermaksud merendahkan pekerjaan orang, enggak. Tapi saya lihat tetangga saya ini sungguh-sungguh betul cari duit. Pagi dia ngumpulin sampah Pak ya. Jadi pagi itu dari rumah-rumah dia kumpulin sampah, ngambil dia dapat uang lah dari setiap rumah itu ya kan, karena dia kerjanya ngambilin sampah dari rumah. Kemudian agak siang dikit nganter anak-anak sekolah, ya kan, nganter anak sekolah, ngojekin anak sekolah. Siang lagi, zaman itu masih ada becak ya. Jadi siangnya lagi sudah nganter anak-anak sekolah, dia ngebeca. Dari pagi Pak, ya kan, sudah kerja dia dari pagi. Tapi takdir dia ya begitu-gitu saja, ya kan, begitu-gitu saja. Namanya takdir, ya kan. Ada orang yang biasa-biasa saja, masih muda, belum 40 tahun umurnya, jadi wakil presiden, ya kan, karena bapaknya Jokowi, ya kan. Itu takdir namanya. Kalau ditanya orang-orang pintar di Indonesia ini, banyak orang-orang pintar, anak-anak muda yang cerdas banyak. Tapi kenapa nggak jadi wakil presiden? Karena bukan anak Jokowi. Ya, kira-kira gitu ya. Ini nggak ngomong politik, ini emang kenyataan begitu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu takdir. Segala sesuatu sudah ditetapkan. Maka kita nggak usah bingung dengan apa yang terjadi pada anak kita, apa yang akan terjadi pada cucu kita. Nggak usah bingung. Nanti dia jadi apa ya? Jadi apa ya? Dia punya hidupnya. Kalau Allah ingin beri kepada dia, apa yang Allah takdirkan diberi. Apa yang Allah tahan.
Ustaz, saya itu masih was-was dengan anak saya. Kayaknya dia nggak punya skill, nggak punya kemampuan. Maunya dia, maunya dia cuma mainin kayu aja, ya kan? Ada presiden dulu dari tukang kayu, ya kan? Gitu, ya. Tapi anak saya ini Ustaz pendiam, bener Ustaz. Zaman kita dulu ada wakil presiden pendiam, betul ya kan? Jadi wakil presiden, ya. Ustaz, anak saya ini sering main fluid, brit, ya kan? Apa nanti jadi tukang parkir? Enggak, mungkin jadi polisi, ya. Takdir itu namanya. Ya. Ada yang tukang mukul, dia sering betul dia mukul-mukul. Apa dia nanti jadi tukang? Belum tentu. Siapa tahu dia nanti jadi hakim, ya kan? Hakim, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, takdir kaya Pak, kurang kaya. Semua orang di masjid ini Pak, kita semua ini minta doa kaya, ya kan? Tapi Allah kasih masing-masing dengan sesuai kadarnya, Sebab kalau semua orang kaya, siapa yang jualan nasi uduk, ya kan? Nggak jualan nasi uduk, maaf Mas, saya udah kaya raya nih Mas, ya kan? Nah, ya, kalau mau uduk saya punya ruko itu, ya kan? Sama-sama jual uduk, ada uduk yang mahal, ya kan? Ada uduk yang punya ruko, ada uduk yang dicari oleh orang, sama-sama jual uduk, ya kan? Di samping, di depan uduk itu ada uduk juga, bukan dia lebih lama, ada yang lebih lama. Uduk siapa gitu, ya kan? Berdiri dari 18 berapa ya? 1873 apa ya? Lama bener Bapak itu berdiri, ya kan? Dari 18 sampai 73 ya. Nah, tapi dia nggak besar juga. Itu namanya takdir, pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yaftahillahu lin-nas min rahmati fala mumsikalah. Kalau Allah mau kasih. Allah nggak kasih, tak kasih. Ada tukang beca. Tiap pagi nganterin enci-enci, ini cerita guru saya ya, bukan cerita saya. Tiap pagi dia nganterin enci-enci ke pasar, ya. Tiap pagi naik becak nganterin enci-enci, ngobrol, curhat dengan enci-enci itu. Qadarullah, suami enci-enci itu meninggal. Setelah berapa bulan tetap nganter, enci-enci itu ngomong, "Bang, apa Ci, mau nggak jadi laki gua?" "Oh boleh Ci," ya kan? Kaya dia, ya kan? Akhirnya kaya dia, nikah sama cinci, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja Allah yang Allah ingin kasih. Tapi bukan soal harta, soal hidayah juga sama. Bapak tahu dengan sosok satu manusia, suami istri, bukan nabi, bukan rasul, tetapi diabadikan namanya dalam Al-Quran. Tapi bukan tentang kemuliaan, tapi tentang sebuah ancaman. Itu Pak punya 6 orang anak. Dia sangat benci dengan Rasulullah SAW sehingga dia diancam dengan neraka. Bapak kasih tahulah, ibu kasih tahu. Siapa? Abu Lahab, Abu Uzza, orang yang ganteng, yang senang ketika Nabi pertama kali lahir. Tapi setelah Nabi dewasa, Nabi mendeklarasikan dirinya menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dia bertanya, "Ya Muhammad," kata Nabi SAW, kalau aku cerita di balik gunung ini ada musuh yang akan mengintai kita, apakah kalian percaya?" Orang-orang menjawab, "Ya Muhammad, ma wajidna kadiban." "Wahai Muhammad, kami tak pernah temukan engkau berdusta." "Aku," kata Nabi SAW, "adalah utusan Allah, memberitakan kepada kalian siksa yang pedih dan basyira wa nadhira, kabar peringatan, kabar gembira dan ancam dan peringatan." Berdiri orang ini. "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana." "Celaka wahai engkau Muhammad, apa gara-gara ini engkau kumpulkan kami?" Turun ayat tabbat yada abi lahabil wa tab. Suami istri benci betul dengan Nabi. Istrinya seperti orang yang membawa kayu bakar, yang selalu memfitnah Nabi SAW, bahkan sering menaburkan duri untuk jalannya Nabi SAW. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pamannya Nabi, tapi tak dapat hidayah. Anaknya hanya Utaibah yang mati dalam keadaan kafir. Tapi 5 anaknya yang lain masuk Islam.
Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah mau kasih Pak, dikasih. Allah mau tahan, ditahan. Maka nikmati saja hidup ini. Nikmati saja hidup ini. Dan hadirkan rasa syukur atas setiap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, ya. Tentunya semua takdir dari Allah itu semuanya baik, karena Allah tak akan mungkin zalim kepada hambanya. Jadi setiap takdir yang hari ini sedang kita nikmati, entah itu bentuknya apa, itu adalah salah satu yang baik untuk kita. Oke ya. Lanjut, ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru, sebut nikmat Allah alaikum, nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Menyebut-nyebut nikmat itu akan menghadirkan kebahagiaan. Sebut-sebut nikmat. Kita pasti punya kawan Bapak, kita pasti punya kawan Ibu. Kalau ngobrol dengan dia, kita juga ikut pening, ya kan? Sebab dia ngeluh terus hidupnya. Aduh saya ini udah gak enak, udah tua badan saya ini, gak bisa duduk sebentar kesemutan, ya kan? Nyandar dikit, ngantuk, ya kan? Ngelamun dikit, pengen kaya, kata dia, ya kan? Ngelamun dikit pengen punya pajero, ngeluh aja hidupnya, ya kan? Ada orang yang ngeluh aja hidupnya, susah bahagianya orang ngeluh aja hidupnya. Kita pasti ketemu ada orang sudah, aduh laki gak bisa tidur saya tadi malam. Kenapa? Laki gua ngorok aja tidurnya. Orang nggak tahu kalau laki dia ngorok, ya kan? Dia cerita se-RT tahu. Kok kata bini gue ngorok tidur kau, ya kan? Kenapa? Kok tahu, ya kan? Bini kau cerita, ya kan? Cerita di acara arisan ibu-ibu, ya kan? Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala ngeluh ya. Padahal kalau dia hadirkan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Ibu, kalau suami ibu ngorok, ya kan? Alhamdulillah. Artinya dia masih hidup, ya kan? Kalau nggak ada bunyi lagi, bang, jangan dia udah mati, ya kan? Jadi kalau dia ngorok di samping ibu, alhamdulillah masih hidup kata gue, ya kan? Atau kalau dia ngorok di samping kita, artinya dia hidup ada di samping kita. Ada yang orang yang tidak punya lagi suami, entah kemana suaminya, ya kan? Apa tidur dengan tetangga, apa tidur di pos kamling, ya kan? Atau memang sudah tidak ada. Jadi, uzkuru nikmat Allah. Sebut-sebut nikmat Allah ini. Sebut-sebut nikmat Allah ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat Tuhanmu tampilkanlah. Maka nikmat Tuhanmu tunjukkanlah. Maka nikmat Tuhanmu itu perlihatkanlah. Jadi orang yang memperlihatkan nikmat, alhamdulillah lebih bahagia hidupnya daripada orang yang aduh kita ini kalau nyebut sesuatu yang tidak ada, alangkah banyaknya yang nggak ada. Aduh belum punya ini, aduh punya itu, coba kalau punya itu, coba kalau ini, pening pala, ya kan? Jadi sebut yang ada pada diri kita, alhamdulillah ini, alhamdulillah yang itu, alhamdulillah begini, alhamdulillah begitu. Bapak-bapak bangun pagi, alhamdulillah bangun pagi. Pak, sering saya sebutkan ya Pak, orang yang sudah di angka 40, saya ini 45 Pak Agustus ini, ya kan, bulan Agustus saya lahir. 45 saya ini sudah cemas-cemas saya ini 45 ini, udah banyak umur ini, ya kan? Kalau bangun pagi tuh Pak, alhamdulillah hidup hari ini, ya kan? Sebab ada orang-orang yang nggak bangun-bangun lagi, nggak sampai di usia 45, nggak sampai di usia 50 bapak-bapak, nggak sampai di usia 60 ibu-ibu. Jadi kalau bangun pagi kita nggak kayak anak-anak. Anak-anak kalau bangun pagi, main-main ada apa? Kita enggak. Bangun pagi, alhamdulillah bisa bangun pagi. Bisa ngopi, ya kan? Bisa ini makan pisang goreng, alhamdulillah.
Jadi sebut-sebut nikmat Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, maka sebut-sebut nikmat. Kalau kita sebut yang tidak ada, maka akan menjadi hilang nikmat itu. Nyebut yang tidak ada. Sekitar 5 tahun yang lalu kami pindah ke, jadi saya ini Pak, Bu, ngontrak sudah 13 kali pindah. Qadarullah ada yang ngasih saya rumah di perumahan Arum Bestari 3. Tinggallah di situ. Malam-malam kita bongkar-bongkar ya. Udah sampai ke rumah dari pagi itu udah bongkar-bongkar, kita belum makan dari pagi itu. Saya dengan istri udah beres-beres rumah belum makan. Kemudian kata istri saya, ya beli bakso aja lah ya. Untuk makan kita belum makan, kita beres-beres ini dari pagi. Oh ya sudahlah, ayo di dekat sini cari bakso. Keluarlah saya cari bakso. Pulang bawa bakso itu ya kan, pas dibuka ternyata nggak ada kecapnya, nggak ada cabenya, nggak ada sausnya. Kata saya, yuk cari di mana saus, di mana nih, di mana saus? Mungkin dia nyelip-nyelip, masih nyelip, namanya barang masih numpuk-numpuk. Waduh, nggak enak ini kalau nggak ada saus, nggak enak ini kalau nggak ada kecap, ya kan? Nggak enak ini kalau nggak ada sambal. Mau balik lagi ke warungnya, repot amat minta saus, minta sambal. Bakso itu menjadi tidak enak malam itu, sudah dalam keadaan lapar, menjadi tidak enak bakso itu karena mencari saus, karena mencari sambal, karena mencari kecap. Sesuatu yang sudah ada, yang tadi kita lapar menjadi tidak enak karena kita cari sesuatu yang tidak ada. Makan soto, ada jeruk nipisnya. Waduh mas, habis jeruk nipisnya. Kalau ada jeruk nipis enak ini, ya. Gara-gara tak ada jeruk nipis, kita cari yang tidak ada. Ini soto menjadi tidak enak. Itulah dampak daripada tidak ada rasa syukur. Padahal banyak hal yang bisa disyukuri. Bakso, alhamdulillah. Orang nggak bisa makan bakso, kita makan bakso. Alhamdulillah kita bisa makan soto, walaupun tidak ada jeruk nipis. Alhamdulillah, karena kita fokus pada nikmat. Fokus pada nikmat. Dan terlalu banyak nikmat yang bisa kita lihat dalam diri kita. Bapak, ya kan, habis pulang kerja, habis asar pulang kerja. Lihat kemudian istri lagi sholat asar, ya. Lihat istri sholat asar. Alhamdulillah, istri saya sholat asar. Bini orang belum tentu sholat, bini saya sholat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Punya istri yang sholat, dilihat dia sholat. Tahiyat akhir dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, istri saya salamnya benar, ke kanan, ke kiri. Coba bawa bayangin, punya istri salamnya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sesat, ya kan? Sesat ini bapak, ya kan? Dia salam ke kiri, salam ke kanan, berarti benar gurunya. Alhamdulillah deh, kau salam ke kanan, salam ke kiri, artinya kau benar sholatmu. Banyak hal bapak, ibu yang bisa disyukuri. Banyak, asal kita mau temukan saja, kita akan banyak menemukan nikmat Allah. Maka kufur nikmat itu bukan orang tidak percaya nikmat. Kalau orang yang tak percaya nikmat dari Allah, ya kan, banyak. Kalau orang yang mendustakan nikmat kayak Korun tadi, Korun nggak percaya, Korun tuh ngerasa ini nikmat dari saya, usaha saya, itu Korun tadi. Nah, orang pada umumnya itu dia tidak melihat nikmat itu kufur nikmat. Orang yang di atas rata-rata kufur nikmat itu dia tidak menemukan Allah atas nikmat itu. Nikmat minum, dia hanya menikmati minumnya saja, tak menemukan Allah memberikan dia minum. Makan mie ayam, mantap, dia nggak menemukan Allah. Kalau anak muda, ya kan, anak muda makan seblak, ya kan, itu makanan anak-anak muda ya bu ya. Kita kalau makan seblak sakit perut bu. Kalau anak-anak muda entah aneh, dia suka bener makan seblak. Ibu-ibu suka makan seblak. Laki-laki setahu saya kurang suka makan seblak. Kalau istri saya masih suka dia makan seblak, ya kan. Saya melihatnya mulus, ya kan. Nah, makan seblak nih, anak-anak muda nih makan seblak. Wis, bejir, ya kan. Anjay, nggak ada Allah di sana.
Kufur nikmat itu adalah dia tak menemukan Allah dalam nikmat itu. Kita bisa bangun pagi, alhamdulillah. Kita bisa minum, alhamdulillah. Kita bisa makan, alhamdulillah. Kita bisa sholat, alhamdulillah. Menemukan Allah dalam setiap nikmat. Kita tinggal berapa menit lagi nih? Oke, waktu terbit lewat 3 menit. Ini jam berapa ini? Sedikit lagi ya, oke ya. Biasanya bunyi ya Pak ya? Biasanya bunyi. Oh ini ya, oke ya. Baik, kemudian Allah katakan, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah." Apakah ada Tuhan lain selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ardh, yang memberikan rezeki kepada engkau dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tak ada Tuhan selain Dia. Fa anna tu'fakun, kenapa kalian mengingkari atau mendustakan? Kenapa kalian berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada nikmat ini kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rasulun min qablik. Jika ada orang yang mendustakan engkau wahai Muhammad, kata Allah, orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu itu juga didustakan. Jadi maksudnya santai aja. Jadi kalau kita mendakwahkan sesuatu atau mengingatkan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia tak percaya, dia tak meyakini, dia mengajak debat kita. Oh, dulu sudah banyak orang-orang yang seperti itu. Tugas kita adalah menyampaikan saja. Tugas kita adalah menerangkan saja. Ya kan? Tugas kita. Orang mau terima atau tak terima itu bukan urusan kita. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rasulun min qablik. Jangankan engkau wahai Muhammad, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau didustakan, orang enggak percaya, orang enggak mau ngikutimu, sesungguhnya para nabi, para rasul terdahulu juga sama, mereka juga banyak yang mendustakan para nabi dan rasul. Jadi kalau kita mengingatkan kebaikan-kebaikan pada orang, kemudian dia tak mau menerima, kemudian dia bahkan mencela kita, santai aja. Wa ilallahi turja'ul umur. Segala urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur. Segala urusan. Maka kita tidak akan emosi. Kita tak akan kecewa kalau orang itu nggak nurut sama kita. Karena jangankan kita, Nabi dan Rasul saja. Kalau dulu saya Pak suka berdebat dengan orang dulu. Kalau dia nyebutin ayat, Ustaz gimana ini, dia debat juga dulu. Berpikir lebih tenang. Ngapain debat sama orang, menghabiskan energi saja. Nanti kita akan bahas lah ya, bagaimana sikap menjadi orang yang lebih tenang lah, nggak emosian kalau misalnya ada orang yang tak sependapat dengan kita. Ya. Baik, saya tutup dengan 2 ayat terakhir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan kalian tertipu tentang Allah dari apa saja yang menipu. Maka Allah janjikan kepada kita dengan janji yang benar. Banyak janji Allah dalam Al-Qur'an, banyak. Jadi kita baca, kita kaji, kita akan temukan janji Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad, Allah tak akan pernah ingkar janjinya. Karena Allah qahirun fawqa ibadihi, karena Allah mampu kuasa menepati janjinya. Janji Allah itu misalnya, Allah punya janji, ud'uni astajib lakum, engkau minta aku akan kabulkan. Itu janji Allah. Allah punya janji, engkau minta ampun, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Janji Allah, engkau minta ampun, maka Allah akan ampuni. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum, engkau bersyukur, maka Allah punya janji, Allah akan tambah nikmatnya. Tambah nikmatnya tak selalu tentang angka. Tidak kita bersyukur atas nikmat kemudian bertambah, enggak selalu tentang angka.
tapi bisa bertambah berkahnya. Seorang suami punya istri yang salehah, dia siapkan semuanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di sore di waktu Jumat. Sore di waktu Jumat menjelang berbuka puasa, doa mustajab. Ya kan, dia habis baca Quran, kata dia, ya Allah deh, kata suaminya, aku bersyukur betul punya istri yang salehah kayak engkau. Kata bininya, jangan bersyukur bang. Kenapa? Nanti bini kau nambah, ya kan? Jadi kalau istrinya satu, ya kan, nambah. Kalau syukur jadi dua, syukur jadi tiga. Tidak tentang bertambah angkanya, tapi bertambah keberkahannya. Istrinya semakin lebih salehah, semakin lebih taat. Begitu. Orang kadang-kadang ngukur, la in syakartum la azidannakum, kau syukur akan bertambah. Ya, kalau bertambah punya anak dua, alhamdulillah ya Allah, akhirnya nambah tiga, akhirnya nambah empat, nambah lima, ya kan? Ya kasihan bininya, ya, capek nggak sempat dia jalan-jalan ya, karena ngurusin anak terus. Bukan tentang angka, tapi tentang keberkahan. Maka kata Allah, inna wa'adallahi haq, Allah punya janji dan janji Allah itu benar. Termasuk janji ancaman. Kalau engkau kufur, maka siksa azab Allah sangat pedih, begitu ya kan? Wala yaghrannakum billahil ghurur, dan jangan tertipu dengan dunia yang menipu engkau. Pak, yang menipu kita ini, setahu saya itu adalah yang pertama, pernah kita bahas ya di surat An-Nas kemarin, diri kita sendiri. Diri kita sendiri sering kita menipu diri kita sendiri. Saya melihat orang gendut, Pak. Gendut bener dia, ya kan? Kayaknya nggak segendut saya. Padahal saya juga sama gendutnya dengan dia, ya kan? Cuma saya ngerasa saya agak lebih kurus. Padahal sama gendut saya dengan dia, ya kan? Kalau gitu masih boleh makan lah, ya kan? Saya menipu diri saya sendiri, ya kan? Menipu diri. Kita menipu diri, hidup kita masih panjang. Masih panjang, masih punya cita-cita. Saya punya jamaah, usianya sudah 74. Dia ngobrol ke saya, Ustadz, ini sekolah ini, dia punya sekolah. Sekolah ini Ustadz, saya mau robah Ustadz, saya mau jadikan hotel. Kenapa Pak? Karena sekarang lagi musim hotel Ustadz. Kata Bapak itu, usia sudah 74, tapi dia ngerasa masih, udahlah Pak, cukuplah Pak, ya kan? Cukuplah ya. Usia udah banyak ya kan? Usia udah 70 ya kan? Ustadz, saya mau nikah lagi. Udahlah Pak, ya kan? Cukuplah Pak. Semuanya mengkerut Pak, ya kan? Lambung mengkerut, ya kan? Barang itu juga mengkerut. Biar disenggol-senggol Pak, nggak naik dia Pak. Cukuplah Pak. Tapi menipu diri, ya kan? Seolah masih muda, seolah masih kuat. Kata orang Palembang, gerobak buruk sapi gilo, ya kan? Gerobaknya ini sudah buruk, gerobaknya ini, tapi nafsunya masih kayak orang gila. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering menipu diri kita sendiri. Musuh kita itu yang pertama adalah diri kita sendiri. Musuh kita yang menipu kita adalah dunia ini. Dunia ini begitu cepat berlalu, cepat sekali Bapak Ibu, cepat sekali. Nih ingat ya, bulan ini kita jumpa, tahu-tahu nanti bulan depan kita ketemu lagi. Sebulan itu banyak, tapi kita merasa ketemu lagi ya. Cepat sekali umur ini. Yang sering saya sebutkan, cara menghitungnya beda. Anak-anak cara menghitungnya maju dan terasa lama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, terasa lama dan maju. Kita yang 40 naik ke atas, hitung-hitungnya mundur dan ngitungnya sisa. Jadi kalau di antara bapak-bapak, ibu-ibu sudah seumur ini masih pecicilan minyak tingkah, salah ngitung, ya kan? Salah ngitungnya. Harusnya sisa ini tinggal dikit lagi kita ini, ya kan? Dikit lagi. Maka dikit ini kita nikmati dengan ibadah, nikmati dengan kebahagiaan, gitu ya. Dunia ini menipu kita, dunia ini, masih lama hidup ya kan, selama ya. Udahlah ya kan, maka fokus saja kepada ibadah, ketaatan dan bahagiakan diri ya. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat terakhir, inna syaitanakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Musuh kita adalah syaitan, dan jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya syaitan itu misi dia cuma satu saja, yaitu dia ingin mengajak orang masuk neraka bersama dia, menemani dia ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Dan syaitan itu saya punya pembahasan, punya 12 jebakan. Nanti kita lah kalau Allah kasih umur kita bahas nanti apa aja jebakan-jebakan setan. Masih panjang lah perjalanan kita dalam menuntut ilmu ini ya. Dikit-dikit kita makan, ya kan? Dikit-dikit kita nikmati ilmu ini. Menjadi pemahaman yang baik, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah peluang kebahagiaan di dunia dan peluang kebahagiaan di akhirat akan kita dapatkan. Itu doang yang bisa kita bagi pada kesempatan yang mulia ini. Tetap semangat dalam kebaikan-kebaikan, karena sebagaimana yang saya katakan, hidup kita tinggal dikit lagi, ya kan? Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Tapi yakinlah, kalau umur sudah 100 tahun, sudah nggak bisa lagi nikmati hidup ini. Kalau makin di antara bapak ibu berdoa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Berapa tahun mau panjang? 100 tahun? Bolehlah ya Allah. 102 tahun? Boleh ya Allah. 105 tahun? Boleh ya Allah. Sampai di usia 105 tahun. Tapi nggak bisa apa-apa. Cuma di kamar doang, ya kan? Kesender, kepala, leher udah mulai lemes, ya kan? Makan cuma 2 gigit pisang, seteguk minum, udah kenyang, ya kan? Kemudian anak cucu datang karena menghadiri ulang tahun buyutnya. Buyutnya ulang tahun dikeluarkan. Mana buyut? Di ruangan, di kamar. Keluarin buyut. Semua orang kumpul. Kue disiapkan. Buyutnya ulang tahun 105 tahun. Buyutnya didorong pakai kursi roda. Ya kan? Cucunya nyanyi ulang tahun. Kepanjangan umurnya, kepanjangan umurnya, kepanjangan umurnya, kepanjangan umurnya, kepanjangan umurnya, kepanjangan umurnya, kata cucunya. Ayo buyut, tiup buyut, ya kan, tiup lilin. Lilinnya banyak, 105. Gimana mau niupnya? Mati buyutnya. Habis nafasnya niup lilin itu. Oke, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, nikmati hari-hari kita dengan penuh rasa syukur, kebahagiaan, terutama syukur ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah. Alhamdulillah, ditakdirkan sesaat dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Ditakdirkan sesaat mengkaji Quran, alhamdulillah, dan kita tutup dengan doa, ditakdirkan berdoa, alhamdulillah. Ila hadhihi niyyah nastaghfirullahal azim. Natubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد Subhanaka wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji kami hanya milik-Mu ya Allah. Anta ilahu rabb wa kunta abduk. Engkau ya Allah Tuhan kami, Engkau yang memelihara dan menjaga kami ini ya Allah hanyalah hamba-hamba-Mu. Nas'aluka ya ilahana anta raziq wa nahnul marzuqun. Engkau ya Allah yang maha memberikan rezeki, kami ini hamba-hamba yang Kau bagikan rezeki. Ya ilahana antal aziz wa nahnul madlulun. Engkau yang maha mulia ya Rahman, kami ini hamba-hamba-Mu yang hina. Ya ilahana antal ghafir wa nahnul musi'un. Engkau ya Allah yang maha pengampun, yang maha pemaaf. Kami ini ya Allah hamba-hamba-Mu yang sering sekali Engkau lihat berbuat dosa dan maksiat. Nas'aluka ya ilahana ya safi'u ya rafiq. Fakhrij 'anna min kulli dhiq wa la tahmilna ma la nutiq. Innaka antal malikul haqiq. Wahai Allah yang maha menyembuhkan, wahai Allah yang maha memulihkan, wahai Allah tempat kami bersandar dan menitipkan segala harapan keinginan.
Keluarkan dari hati kami kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Jangan kau bebankan ya Allah pada hidup kami sesuatu yang tak sanggup untuk kami menghadapi dan menjalaninya. Innaka antal malikul haqiq. Engkau ya Allah raja di raja yang sebenarnya. Nas'aluka ya ilahana la ilaha illa anta. Antal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hannan ya Mannan ya Rahman ya Ghani ya Hamid. Ya Ghaffar ya Qahar ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Nadir ya Muqali'un ila sarair. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sering sekali zalim kami dengan diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni dosa kami. Wa tarhamna, engkau tidak sayangi, engkau tidak kasihani kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami ya Allah adalah hamba-hambamu yang merugi. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, sabbit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami untuk tetap di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mengarahkan hati, sarif qulubana ila ta'atik, arahkan hati kami untuk senantiasa bisa taat kepadamu. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana ma'al abrar. Berikan kami kesabaran ya Allah dalam taat kepadamu. Berikan kami kesabaran dalam setiap ujian-ujianmu. Berikan kami kesabaran untuk meninggalkan larangan-laranganmu. Sampai engkau wafatkan kami dalam keadaan muslim. Sampai engkau matikan kami bersama orang-orang yang biasa melakukan kebajikan dan ketaatan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma rizqna bihusnil khatimah. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa menikmati kematian kami dengan husnul khatimah. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Jangan kau cabut ya Allah nyawa kami dalam keadaan kami bermaksiat kepadamu. Jangan kau cabut nyawa ini dalam keadaan kami melanggar syariatmu. Jangan kau cabut nyawa ini ya Allah dalam keadaan kami lalai terhadap perintahmu. Namun ya Allah, tawaffana wa anta radin anna. Cabutlah nyawa ini dalam keadaan kau ridha dengan amal kami. Ambillah kami ya Allah dalam keadaan kau ridha dengan ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Pasti banyak sekali kekurangannya. Kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.